4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, kalian mengakses dan menemukan video ini. Welcome back. Hai teman-teman. Ya ampun, kamu datang lagi ya. Kamu dapat notifikasi, langsung klik cus ke sini. Ulu peluk online dulu deh dari aku. Manis banget deh kamu. Baru dapat notifikasi langsung cus gercep nonton. Anyway, gimana kabar kalian hari ini? Pejuang investasi masa depan dari sekuritas terpercaya, kabarin dong. Sehat nggak tuh hatinya kamu? Atau masih suka deg-degan gara-gara mikirin si dia yang nggak pernah mikirin kamu sama sekali? Aduh. Tenang Beb, hari ini kita nggak bahas tentang mantan, kita bahas masa depan. Tapi sedikit aja, boleh deh nyentil-nyentil mantan yang agaknya penuh dengan penyesalan. Aduh. Anyway, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita panjatkan syukur dulu yuk. Karena tanpa seizin dan kasih sayang dari Allah pemilik semesta alam, kita nggak akan bisa ketemu dan belajar bareng di sini hari ini. Alhamdulillah banget ya, masih dikasih waktu, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade hati kita, dan mengupgrade rezeki bareng-bareng di channel Motivasi Hidup Positif ini. Dan kamu itu memang sungguh luar biasa. Yuk kita absen dulu yuk. Yang dari Jakarta, ayo mana suaranya? Yang dari Bandung, Surabaya, Medan, Balikpapan, NTB, nah bahkan yang di luar negeri pun, mana dong komennya? Komen di bawah. Jangan kalian itu kirim-kirim email aja tapi ndak berani komen di bawah. Aduh, nonton, subscribe tapi nggak komen sama sekali. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yuk, aku tuh mau tahu siapa nih tentara cahaya cawan kosong yang selalu setia nemenin setiap kontennya baru diupload. Nah, by the way, ini ada requestan nih, ada requestan gokil yang datangnya dari Mas Gunardi di Tangsel. Mas Gunardi bilang gini, Min, coba dong tebak Min, kopi apa yang bikin deg-degan terus? Kopi disuruh nebak lagi. Aduh, nyerah deh Mas kalau aku disuruh nebak-nebak. Jawabnya, kau pikirin dia terus, ternyata dia mikirin yang lain. Aduh. Oh iya, buat kamu yang doyan tampil kece, sehat luar dalam, dan selalu upgrade teknologi, wajib merapat ya. Online shop kita kini lengkap banget, makin powerful, dari beauty care, dari fashion ladies and boys, dari healthcare, kosmetik, kebutuhan rumah tangga, sampai gadget dan elektronik kekinian pun ada. Kalau kamu suka konten-konten motivasi kayak gini, ya tunjukin dong supportnya kamu dengan cara yang paling gampang. Kamu check out payment sekarang lewat via link di deskripsi box bawah ini. Produk kita bukan cuma kece, tapi juga berkualitas, original, dan bisa jadi bagian dari self-care buat kamu yang hidupnya produktif. Karena jujur Li, kita semua itu berhak tampil baik, merasa baik, dan hidup baik. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Kapan lagi belanja sambil menabung pahala? Karena mendukung konten yang bermanfaat seperti ini merupakan pahala juga buat kamu. Nah, sekarang nih ada requestan gokil dan lawak dari Mas Tony di kota Cirebon. Nitip salam dong Min buat yang namanya De Anissa di Harjamukti. Kata Mas Tony begini, buat kamu yang ninggalin aku demi dia, salam ya. Jangan lupa beli kacamata ya dek, biar gak salah lihat lagi. Aduh,
Apa itu? De Anissa, dengerin baik-baik ya. Mas Tony itu udah kayak saham blue chip kayaknya. Disayang-sayang, ntar kamu nyesel loh. Dan satu hal lagi, kalau niat ninggalin, ya minimal pastiin dulu. Yang baru itu bukan saham gorengan, ya pastikan, seleksi dulu. Biar biar kamu itu nggak nyesel nanti. Bisa panas dan hilang kapan aja itu. Kalau yang ya cuman yang begitu-begitu aja ya. Oke. Ya teman-teman, kita masuk ya di bahasan topik kita yang terpenting hari ini. Apa sih topiknya? Ketika harga diri Anda bergantung pada apa yang Anda capai. By the way, kamu pernah nggak dengar atau kamu ngerasa bahwa dirimu itu cuma berharga kalau kamu itu berhasil dengan sesuatu pencapaian? Entah itu karir yang bagus, entah itu gaji yang gede, entah itu pencapaian akademik yang cemerlang, atau mungkin kamu memiliki followers yang banyak, atau sekedar validasi dan dan komentar ataupun pendapat orang-orang. Well, if yes, nah kamu itu berarti nggak sendirian. Makna harga diri yang bergantung pada pencapaian itu jujur itu seperti mind blowing banget. Karena di satu sisi bikin kita itu semangat banget untuk nge-push diri kita. Tapi di sisi lain itu bisa justru menjadi jebakan kita ke dalam siklus overthinking dan lelah dan capek yang berkepanjangan. Yang tadinya mau berkembang malah jadi tumbang. Yang tadinya mau sukses malah depresi duluan sebelum nyampe tujuan. Because kita itu terlalu sibuk untuk ngebuktiin, untuk membuktikan sesuatu yang terkadang bahkan gak ada yang peduli sama sekali. Bahkan gak ada yang minta. Tapi sorry to say, that's exactly what happened to so many people out there. Mereka itu terjebak di dalam standar hidup yang dibentuk oleh omongan orang lain. Terjebak di dalam standar hidup yang dibentuk oleh opini ataupun komentar orang lain, bukan dari suara hati diri sendiri. Mereka itu lupa bahwa sebenarnya harga dirimu itu bukanlah tentang seberapa tinggi kamu berhasil naik, tapi seberapa kuat kamu tetap berdiri di saat semuanya runtuh. Itu loh nilai sejatinya. Even though terkadang kita itu ngerasa aku belum cukup, aku kok masih gagal terus, aku itu masih malu-malu, tapi guess what? Diri kamu itu tetap berharga, bahkan di titik nol sekalipun dari diri kamu. Mungkin kamu itu nggak punya banyak pencapaian, ya menurut standarnya dunia. Tetapi kalau kamu masih bisa bangun tidur dan terus berjuang, that's a great moment, that's a real strength. Dan somehow itulah bentuk cinta terbesar kamu untuk hidup kamu sendiri. Sometimes kita itu perlu berhenti sejenak dan tanya kepada diri kita sendiri, aku hidup ini untuk siapa sih? Untuk ngebuktiin ke siapa sih? Kalau jawabannya bukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kamu sendiri, then maybe it's time to reset your healthy mindset. Waktunya kamu ngereset mindset sehat kamu itu. Because kalau kamu terus mengukur dirimu dari hasil, dari angka, dari opini, dari validasi, honestly, jujurly, you will never feel enough. Dan itu sangat capek banget, Beb. Capek banget, Beb. Jadi gini, aku pernah ketemu seorang wanita hebat. Ya, kita panggil saja dia Melody. Dari luar, hidupnya itu kelihatan perfect, sempurna. Dia itu S2, lulusan luar negeri. Kerjanya di perusahaan top di ibu kota. Rumahnya standar American klasik. Followersnya puluhan ribu. Tiap minggu upload postingan hiburan, brands cantik, dan quote-quote bijak. Tapi guess what? Waktu dia cerita, suaranya itu agak gemeter. Matanya itu kelihatan berkaca-kaca. Dan dia bilang,
Semua ini cuma buat nutupin rasa hampanya gue. Aku capek terus menjadi orang hebat. Karena kalau aku gak berhasil, aku ngerasa gak pantas dicintai oleh siapapun, bahkan oleh diriku sendiri. Wow, honestly, itu menyentuh banget. Dan jujur, bukan cuma melodi yang ngerasa begitu. Banyak orang di luar sana yang bahkan ngerasa diri mereka itu hanya berharga kalau mereka itu berhasil dalam pencapaian sesuatu. Kalau gagal, ya mereka hancur, kayak pecahan kaca. Padahal kaca yang retak pun tetap bisa memantulkan cahaya asalkan mau disinari. Ya, kelihatannya nonsens banget. Kan kalau hidupmu cuma bisa dihargai karena hasil, itu nonsens banget kan? Gimana? Jadi gimana orang yang gak punya prestasi atau orang yang biasa-biasa aja? Apakah dia tidak dihargai? Padahal prosesmu, niatmu, perjuanganmu itu jatuh bangunmu itu jauh lebih besar loh daripada angka ataupun trofi-trofi penghargaan apapun. Tapi kenapa ya kita itu kok jadi kayak gini? Why they let society define our worth? Maybe karena dari kecil kita itu udah dicekokin dengan standar-standar, ya standar orang. Kayak seperti juara, nah itu baru hebat. Nilai yang bagus baru disayang. Memiliki prestasi ataupun ranking baru dipuji-puji. Sukses, nah baru dianggap oleh keluarga maupun komunitas. But sorry to say, hidup itu nggak bisa loh diukur dari berapa banyak likes, dari berapa banyak gelar, ataupun pencapaian kita. Because bahagia itu bukan soal berhasil, tapi soal damai. Soal kamu bangun tidur dan masih bisa tersenyum ke diri sendiri, walaupun kamu belum menjadi apa-apa. Let me tell you this, pencapaian itu memang penting, tapi itu bukanlah identitasmu. Pekerjaanmu, gelarmu, saldo rekeningmu itu cumalah kostum, bukanlah diri sejatinya kamu. Yang beneran kamu itu adalah cara kamu bangkit setelah jatuh dari kegagalan. Cara kamu tetap baik bahkan saat dunia tidak adil sama kamu. Cara kamu menguatkan orang lain padahal kamu sendiri juga merasa lelah adalah nilai hidup yang gak bisa dibeli, bahkan sama penghargaan ataupun trofi dunia manapun. Kita harus belajar pisahin dua hal ini, yaitu pencapaian adalah hasil kerja dan harga diri adalah keyakinan bahwa kamu itu berharga meskipun kamu belum berhasil, meskipun kamu belum menjadi siapa-siapa. Makanya kalau hari ini kamu belum punya pencapaian besar, tapi kamu tetap berusaha, tetap bangun pagi, tetap belajar, tetap bersikap baik, then you are already living in the greatness. Karena hidup bukan soal siapa paling cepat nyampe finish, tapi siapa yang paling tahan jatuh dan mau bangkit terus. Somehow kita harus sadar bahwa cinta sejati itu hadir bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu ada, karena kamu hidup, karena kamu masih punya hati yang mau tumbuh. Even though kamu sedang kosong, kamu tetap pantas diisi oleh cinta, oleh kedamaian, oleh kebahagiaan, dan oleh harapan baru. Jadi please, jangan ukur dirimu dari hasil, karena kamu bukan mesin pencetak prestasi. Kamu itu manusia, dan manusia itu berharga karena keberadaannya, bukan karena pembuktiannya. So, great moment adalah saat kamu sadar bahwa aku cukup, bahkan ketika aku belum punya apapun.
Itu barulah healthy mindset. Itu barulah bentuk cinta yang paling murni. Harga dirimu bukan ditentukan oleh hasilmu, tapi oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri di tengah proses. Jangan jadikan pencapaian sebagai alasan kamu baru mau mencintai diri kamu sendiri. Kalau begitu, kamu akan terus menunda-nunda bahagianya kamu. Bangun harga diri dari dalam, bukan dari luar. Karena yang dari luar itu bisa hilang, tapi yang dari dalam akan bertahan selamanya. Berhenti untuk ngebanding-bandingin, karena perbandingan itu adalah racun pelan-pelan. Fokus saja pada jalur kamu sendiri. Whenever kamu ragu-ragu, tanya lagi, aku hidup untuk siapa sih? Nah, belajar menyapa diri sendiri dengan penuh hormat. Setiap bangun pagi, kamu sapa diri kamu sendiri. Aku telah cukup. Aku berharga, aku layak dicintai apapun yang terjadi. Seperti itu. Maybe selama ini kamu berpikir, aku gak berharga kalau belum punya pencapaian yang wow. Aku harus punya prestasi supaya disayang. Aku belum layak bahagia, aku belum sukses. Lah, but guess what? Kalimat-kalimat itu adalah jebakan klasik dari ilusi kesuksesan. Padahal harga dirimu itu gak pernah diukur dari pencapaian. Harga dirimu itu diukur dari niatmu untuk terus hidup walaupun kamu jatuh ribuan kali. Dan keberanianmu akan untuk berkata aku tetap lanjut walaupun aku belum jadi apa-apa. Karena jujur Li, kehidupan itu bukanlah lomba, tapi perjalanan, dan perjalanan itu sangat indah. Justru karena ada proses naik turunnya, berkelok-kelok dan lika-likunya, ya. Bangun harga diri berbasis nilai, bukan validasi. Jadi tanyakan ke dirimu, kalau semua orang gak melihatku, aku tetap mau jadi orang seperti ini gak? Tanya, kalau jawabannya enggak, berarti kamu itu hidup buat pengakuan dan validasi orang lain. Tapi kalau kamu bisa bilang yes, iya, karena aku suka versi diriku ini, that's the healthy mindset. Itulah mindset yang sehat. Hidup yang sehat adalah hidup yang kamu bentuk dari nilai dan prinsip, bukan dari komentar ataupun angka-angka like-nya kamu. Misalnya, aku mau jadi orang jujur bukan karena dinilai, tapi karena memang itu adalah nilai hidupku dan itu adalah originalnya aku. Aku mau jadi versi terbaikku bukan untuk dilihat sama orang lain, tapi untuk dihargai oleh hati aku sendiri. Nah, seperti itu yang betul. Jadi hormati diri sendiri setiap hari. Every morning, bukan cuma skincare ya yang kamu tempel ke wajah kamu, tapi juga kata-kata baik yang kamu tempel ke pikiran kamu sendiri. Setiap pagi kamu bilang ke diri kamu sendiri, thank you, terima kasih ya, udah bertahan sejauh ini. Kamu gak harus hebat kok buat dicintai. Kamu hanya perlu jujur dan setia sama prosesmu. Bilang seperti itu sama diri kamu sendiri. Mungkin kedengarannya ya kayak simple aja, tapi kata-kata ke diri sendiri itu membentuk realitas. What you say to yourself become your truth. Ya. So please stop compare. Seriously, stop. Karena perbandingan itu doesn't make sense. Setiap orang itu punya jamnya masing-masing. Orang yang sekarang berada di atas kamu saat ini, dulu juga pernah berada di bawahnya kamu. Mind blowing gak sih? Bahwa kamu mungkin iri kepada orang yang justru iri kepada ketenanganmu. Mereka punya uang, kamu punya kedamaian. Mereka punya panggung, kamu punya pelukan keluarga. Gak usah semuanya, yang penting kamu punya cukup.
Jadi bisa nggak kamu konsisten ngasih makanan yang sehat untuk jiwa kamu? Kamu makan kan tiap hari? Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang penuh nutrisi. Nah, jiwa kamu juga perlu makan tiap hari. Isi jiwa kamu dengan mendengarkan ataupun bacaan-bacaan yang menumbuhkan, teman-teman yang positif, jujur dan sportif, konten-konten inspiratif, ya contohnya kayak videonya di channel ini. Karena honestly, kalau kamu terus menonton, membaca dan mendengar hal yang ngebanding-bandingin, ngejelek-jelekin ataupun justru mengecilkan diri kamu sendiri, you will be what you consume. So, konsumsi hal-hal yang positif yang bisa memperkuat nilai diri kamu sendiri. Hargai diri bahkan di saat titik paling rendah, bahkan di saat titik paling bawah. Terkadang hidup itu ngasih kita momen jatuh. Suddenly mungkin kamu kehilangan pekerjaan, mungkin kamu gagal dalam hubungan, mungkin kamu kehilangan arah. Itu bikin kamu ngerasa worthless. But sorry to say, kalau kamu hanya bisa menghargai dirimu saat kamu sedang di atas, maka kamu tidak pernah benar-benar mencintai diri kamu sendiri. Cinta itu harus tetap ada, bahkan di saat dirimu lagi gagal total. That's what real self-worth is. Jadi teman-teman, kalau hari ini kamu merasa gak cukup, mungkin karena kamu masih mengukur diri kamu dengan penggaris orang lain. So, please, buang penggaris itu. Ganti dengan sebuah pelukan. Because kamu itu nggak butuh untuk dinilai. Kamu itu butuh dipeluk oleh pemahaman bahwa kamu sudah berharga sejak kamu dilahirkan. You are not just human doing, you are human being. And being itu adalah keberadaan yang nggak perlu dibuktikan dengan apapun. Begini ya, dunia mungkin akan terus menuntut kamu buat membuktikan sesuatu, buat jadi lebih kaya, lebih pinter, lebih cantik, lebih sukses, lebih ini, lebih itu. Dan kalau kamu terus-terusan ngedengerin itu semua, kamu akan kehilangan dirimu di tengah kebisingan ekspektasi orang. But guess what? Kamu gak perlu menjadi versi sempurna dari apapun, karena kamu yang sekarang pun sudah cukup. As long as kamu masih terus belajar dan tumbuh, kamu yang hari ini mungkin sedang hancur, tetap pantas untuk dicintai. Kamu yang belum menjadi siapa-siapa, tetap bisa memberi arti buat diri kamu sendiri maupun orang lain. Terkadang kamu perlu berhenti sejenak dan berkata, aku gak harus jadi apa-apa untuk dihargai. Aku cuma perlu jujur terhadap diri aku sendiri dan setia pada jalan hidupku sendiri. Itulah harga diri yang sesungguhnya dan itulah harga diri yang sebenarnya. Kamu itu berharga bukan karena prestasinya kamu, tapi karena kamu adalah kamu yang seapa adanya. Jangan pernah menjadikan kegagalan itu sebagai identitas. Itu cuma peristiwa, bukanlah dirimu. Yang kamu capai boleh datang dan pergi, tapi siapa dirimu di dalam, itulah yang akan menetap. Cintai dirimu setiap versi, bukan hanya versi yang terbaik, bukan hanya versi yang sedang berhasil, tapi cintai juga versi dirimu ketika sedang terpuruk. Jangan tunggu sukses untuk bahagia, tapi belajar bahagia agar kamu bisa sukses. Anyway, kalau hari ini kamu masih ngerasa ngedown, masih merasa down, atau masih kepikiran perkataan orang lain, atau masih overthinking tentang pencapaian hidup yang belum wow, so tenang ya, aku ngerti, aku juga pernah kok berada di titik seperti itu. Tapi start from now, mulai dari sekarang, jangan tunda-tunda untuk mencintai dirimu. Karena gak ada orang di dunia ini yang bisa ngerawat dirimu sebaik
kamu sendiri. And finally, wow, let me say thank you very much buat kamu yang udah rela nge-share link video ini ke grup-grup komunitas sebelah, geng-geng arisan RT, alumni SD sampai ex-klub mantan-mantan. You are the real MVP. Tanpa kamu sadar, kamu itu bukan cuma ngeklik tombol share, tapi kamu juga lagi menjadi jembatan buat orang yang mau ketemu jalan pulangnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih udah jadi bagian dari Cahaya. Karena kamu itu keren banget. Kamu spesial dan kamu luar biasa. Semesta pasti akan mencatatnya dan Cawan Kosong akan peluk erat kamu melalui virtual. Anyway, Beb, hidup itu tuh terkadang lucu ya. Yang kamu perjuangkan setengah mati malah milih jalan bareng orang lain. Yang kamu pikir akan menjadi teman kamu selama-lamanya, hilangnya kayak saldo pas habis flash sale. Nah, but guess what? Itulah hidup, random dan penuh dengan plot twist. Tapi inget ya, harga diri kamu itu bukan ditentukan dari siapa yang ninggalin kamu, tapi siapa yang kamu pilih untuk tetap percaya sama diri kamu sendiri. So, keep growing, keep glowing, dan keep going. Dan buat kamu yang sekarang lagi capek, lagi nangis sendiri, lagi ngerasa hidup itu kok nggak adil banget, dengerin ini. Semesta, izinkanlah mereka untuk sembuh. Semesta, mudahkanlah semua proses-proses mereka. Dan semesta, hadirkanlah versi terbaik dari diri mereka saat ini. Karena mereka itu pantas untuk bahagia. Gak harus nunggu sempurna dulu baru layak dicintai. Kalian itu pantas dicintai sekarang juga, dengan seluruh luka dan prosesnya kamu. Oke teman-teman, saatnya izinin aku pamit undur diri dulu ya. Bukan karena aku itu bosen, tapi karena aku memang harus segera OTW, urgent ke bandara lagi. Aku itu mau terbang ke Hanoi kali ini, naik jet pribadi buat ya seperti biasanya menghadiri random private meeting ya bareng orang-orang yang katanya juga butuh untuk healing jiwanya. Jadi see you ya di next video berikutnya. Untuk pejuang kehidupan yang luar biasa, don't forget, jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang penting check out ya isi keranjang online-nya Shop Cawan Kosong, mulai dari beauty care, fashion care, healthy care, sampai gadget juga ada di situ semua. Semua ada di link deskripsi bawah. Karena rawatlah hidupmu sebagaimana kamu merawat wajahmu setelah pakai sheet mask ya, lembut, sabar, dan penuh cinta. Oke teman-teman ya, salam manja dari Cawan Kosong yang selalu bilang syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang udah bukan milikmu. Hidupmu itu spesial, bukan diskonan ya, jadi tolong jangan dijual murah ke yang gak bisa menghargai kamu ya. Sekian dulu cerita dari aku, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.